Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 terkait teks yang sama tadi. Pertanyaannya di sini, it can be inferred from the passage that the scientists now generally agree that the titik ya. Nah, bisa disimpulkan dari bacaan tersebut bahwa para ilmuwan sekarang setuju, ya pada umumnya setuju para ilmuwan bahwa invert ini adik-adik adalah kesimpulan, tapi invert ini adalah kesimpulan yang tersirat ya. Tersirat di mana nih? Bisa tersirat di paragraf 1, bisa tersirat di paragraf 2, bisa tersirat di paragraf 3. Itu kalau invert. Sedangkan conclusion atau misalkan kita ganti nih invertnya, it can be concluded, bisa disimpulkan. Maka pasti itu adalah kesimpulan paragraf ya, kesimpulan teks ya, atau kesimpulan bacaan. Nah, kalau kesimpulan bacaan pasti ada di paragraf terakhir. Nah, ini kebetulan ada di paragraf terakhir nih ya, invert ini. Kita terlihat di paragraf terakhir tersirat ya. Paragraf terakhir ini ngomongin 3 penjelasan ya, 3 hipotesis atau dugaan atau pendapat yang menjelaskan cara pterosaurus terbang ya. Ini ya katanya by jumping the cliff from cliffs ya, by dropping from trees, and even by rising into light wind from the crest of waves. Nah, dari ketiga penjelasan tadi di kalimat berikutnya ini adalah sanggahan semua. Jadi pendapat pertama yang mengatakan pterosaurus itu loncat dari tebing disanggah. Ya kan? Kenapa kata si penulis the first wrongly assume that the pterosaurus hind feet. Yang pertama, pendapat pertama salah berasumsi bahwa kaki belakang pterosaurus itu mirip dengan kelelawar ya, dan dia bisa menjadi sebagai pengait gitu ya, bisa pengait ya, bisa menjadi penggantung, mengait ketika binatang itu siap terbang gitu ya. Jadi tidak mungkin dia by jumping from cliffs. Jadi gugurlah argumentasi pertama. Ya. Berarti kan apa nih? The first wrongly assume that pterosaurus hind feet resemble. Nah, berarti tidak mirip dengan kelelawar gitu kan? Gitu ya. Maka pendapat pertama gugur. Pun begitu dengan pendapat kedua ya, mengatakan bahwa pterosaurus itu terbang dengan by dropping from trees. Pendapat kedua, the second hypothesis yang ini ya, seems unlikely, tampak tidak mungkin karena pterosaurus yang besar itu tidak bisa nih ya hinggap di pohon tanpa merusak atau melukai sayapnya. Di sini kan rentang sayapnya kan 8 sampai 12 meter. Jadi pendapat pertama juga gugur. Nah, bagaimana dengan pendapat ketiga? Pendapat ketiga katanya pterosaurus memanfaatkan gelombang yang angkat di badannya ke atas atau tubuhnya ke atas. Nah, angin yang menghasilkan gelombang seperti itu ya, namun angin yang menghasilkan gelombang seperti itu yang angkat ke atas tadi mungkin terlalu kuat ya untuk si pterosaurus mengendalikan dirinya ketika dia mau terbang. Maka pendapat ketiga juga gugur gitu ya. Berarti, nah di sini ada tambahan lagi each hypothesis. Nah ini ya, berarti kalau gitu nggak bisa terbang dong. Kalau semua pendapat yang mengatakan pterosaurus ini terbang, berarti tidak bisa terbang dong. Kalau disanggah semua, ini kan sanggahan semua ya, sanggahan semua. Berarti secara tersirat si penulis mau mengatakan pterosaurus itu bukan burung loh, gitu kan secara tersirat. Karena apa? Karena nggak bisa terbang. Berarti cenderung ke pendapat yang pertama. Berarti jawabannya adalah reptiles gitu ya. Pak, gimana kalau yang E? Reptil kan berkaki 4. Iya, tapi di sini kan mamalia juga berkaki 4. Jadi jawabannya yang D.